Jadi pada intinya mukjizat itu bukanlah sesuatu yang kemudian khariqul ada, sesuatu yang melampaui hukum alam, itu tidak. Hanya saja mungkin hukum alam itu belum terjelaskan. Yang mana nanti kalau apabila hukum alam itu terjelaskan ataupun tidak gitu, maka hasilnya itu adalah sama-sama membuat hati ini menjadi lemah atas kekuasaan atau kebesaran Allah. Jadi pemaknaan mukjizat itu seperti itu. Jadi kedahsyatan, keluar biasaan yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu akan memfusikan diri sebagai pelemah bagi diri yang kemudian mengagungkan atau membesarkan kekuasaan Allah. Sedangkan hal yang terjadi pada sihir itu bagaimana, Pak? Yang terjadi pada sihir pun itu juga sama. Bukan kok khariqul adah, tidak. Bukan kok menentang hukum kausalitas, itu tidak. Tetapi memang ada hukum alam yang memang tidak terjelaskan. Nah, sementara mukjizat itu membuat diri menjadi lemah dan memperlihatkan betapa kebesaran Allah dan kekuasaannya. Maka kalau sihir ini dia memfungsikan diri untuk mengunggulkan atau membanggakan penggunanya. Jadi ketika kita punya kemampuan khusus itu misalkan ya idune mandi idune iso nambani wong loro itu misalkan begitu. Atau kita ketika nyuwuk, ada yang mungkin nyuwuk itu kok mandi, kok kira-kira itu membuat diri kita itu menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi congkak. Maka itu ya itu sama halnya dengan sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun itu. Tapi apabila sesuatu yang kita lakukan itu membuat kita itu semakin takut kepada Allah, semakin memahami akan kebesaran Allah, membuat diri kita itu menjadi lemah kepada Allah, kepada kekuasaan atau kebesaran Allah, maka yang seperti itulah itu yang disebut dengan mukjizat. Gitu. Loh orang kok punya mukjizat, Pak? Orang bukan orangnya yang punya mukjizat, tetapi apa-apa yang kalau kita melakukan pembacaan terhadap Al-Qur'an, itu tadi kan kita membahas tentang mukjizat yang ada pada diri Rasul atau Nabi yang sebelumnya itu. Nah, kalau itu nanti kita bawa kepada Al-Qur'an, nah maka kita akan menemukan banyak hal. Oke, pertama saya tunjukkan dulu. Jadi ini di kitabnya Syahrul ini kita bisa membaca di sini. Laqad ja'at mu'jizatul anbiya qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madiyatan bihaitsu anna alamil mahsus adh-dhahirah at-tabi'iyah lil mukjizat sabaqa alamal ma'kul imma bi fatratiz zamaniyatin qasirah au fatratiz zamaniyatin tawilah wa dzalika li anal insan fi marahil tatawurihi kana alamul mahsus al mubashir indahu ahammu min alamil ma'kulat ay anal mahsusat sabaqat mujarradat al ma'kulat wa hadahu at-tatawur at-tabi'i at-tarhil ma'rifatil insaniyati li anal ma'rifatil insaniyah tabda'u bil idrak al-fuadi al-musyakhas bihasatis sam'i wal basar sumatang takilu ilal mujarradat. Nah, ini kurang lebih penjelasannya begini. Jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad itu orang-orang manusia itu ya, tingkat peradaban manusia itu adalah memahami hal-hal itu yang bersifat indrawi gitu. Jadi orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad itu mereka itu memaknai hal-hal itu yang jadi memang harus kita kaitkan dulu dengan awal mula peradaban manusia ya. Jadi jadi kan peradaban itu kan berkembang.
Itu. Nah, peradaban sebelum Nabi Muhammad itu bagi Syahrur itu adalah peradaban yang mengkaji segala sesuatu itu dari sesuatu yang diindra. Nah, jadi tidak heran kalau mukjizat sebelum Nabi Muhammad itu bersifat indrawi. Tetapi ketika sudah zamannya Nabi Muhammad, nah itu pusat perhatiannya itu berpindah dari sesuatu yang bersifat indrawi ke sesuatu yang bersifat makulat. Umatnya Nabi Muhammad itu umat yang agak akhir yang sudah melihat fenomena alam itu Yesus belenger begitulah. Maka bagiannya umatnya Nabi Muhammad itu adalah menalar segala macam kenampakan alam itu, mana-mana yang belum terjelaskan oleh akal ya, mana-mana hal-hal yang muncul di alam semesta ini harus dinalar. Nah, maka dalam hal seperti ini, berkaitan dengan hal ini, menurut Syahrur, amma binisbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kanat mu'jizatun nubuwwatihi ya Al-Qur'an nafsahu. Berkaitan dengan hal ini, maka mukjizat nubuwah, ya, mukjizat kenabian, bukan kerasulan ya. Kalau ayat muhkamat itu ayat kerasulan itu tidak mengandung mukjizat. Karena ayat muhkamat itu ayat tasyri', ayat pensyariatan. Jadi Rasul itu membawa syariat. Kalau Nabi tidak membawa syariat, Nabi itu ya hanya meneruskan syariatnya nabi-nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul itu dia membawa tasyri', membawa syariat. Nah, mukjizat jadi kita sekaligus bisa menyimpulkan bahwa mukjizat itu ada pada ayat mutasyabih, bukan pada ayat muhkamat. Itulah kenapa kemudian ayat mutasyabih itu menjadi sangat banyak. Tidak seperti ayat muhkamat. Karena dimensi kenabian atau dimensi mukjizat kenabian itu ya ada di dalam ayat mutasyabih itu. Saya ulangi lagi, wa amma binisbatil nabi faqad kanat mu'jizatun nubuwatihi hiya Al-Qur'an nafsuhu. Jadi mukjizat kenabiannya Muhammad sebagai seorang rasul dan nabi itu ya Al-Qur'an itu sendiri. Ai anna Al-Qur'an huwa atasdik wa huwa nubuwah ma'an walam ta'tihin nubuwah wal ayatul bayyinat munfasilan ba'duha an ba'din kama kanat binisbati likulli anbiya nubuwah wal ayatul bayyinat munfasilan ba'duha an ba'd. Jadi nubuwah ya, Nabi Muhammad itu ya dari Al-Qur'an itu yang ayat-ayat mutasyabih itu. Nah, di dalam ayat mutasyabih itu ada apa? Di dalam ayat mutasyabih itu ada banyak hal yang belum diketahui yang itu berisi tentang pengetahuan yang bersifat kenabian yang barangkali perlu untuk dijabarkan, untuk didalami, sehingga kemudian hasil-hasil pendalaman itu lalu akan memunculkan sebuah pengetahuan baru, yang mana pengetahuan baru itu akan bersifat sangat dahsyat dan luar biasa, yang mana orang yang dengan memahami pengetahuan itu lalu dia akan mengetahui betapa besarnya kekuasaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, dan betapa diri ini itu tidak ada nilainya atau tidak ada daya kekuatannya sama sekali dibandingkan dengan Allah. Nah, pengetahuan yang semacam itu hanya dapat diperoleh pada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau kita itu ingin memahami tentang dimensi kemukjizatan Al-Qur'an, itu kita harus larinya ke ayat mutasyabihat. Dan kita tahu bahwa mukjizat Al-Qur'an ini dia tidak bersifat indrawi, jadi dia bersifat maknawi. Jadi pemaknaan mukjizat atau penemuan mukjizat dalam Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an itu akan dapat kita temukan dengan menggali isi-isi yang ada di dalamnya. Jadi kurang lebih seperti itu.